Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanuar Wijaya. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Saya berasal dari prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang video yang mungkin kurang jelas karena di situ saya tidak memakai suara atau lantunan bacaan tentang sholat maupun niat wudhu ataupun sholat. Kali sini saya akan memperjelas. Baik, dengan menyimak video yang tadi, bahwasannya ketika kita ingin melaksanakan sholat, adab yang pertama yaitu adalah bersuci. Usahakan ketika kita ingin melaksanakan sholat, sebelum wudhu pun kita harus bisa melihat bahwasannya diri kita itu, sekujur badan kita itu sudah bersih. Tidak ada hal-hal yang menghalangi atau yang akan membatalkan sholat maupun wudhu, seperti kan tertempelnya kotoran, cicak ataupun yang lainnya, atau kotor, atau seperti ada percikan tanah, atau mungkin yang laki-laki ketika memakai celana, ketika tidak bisa membuang air kecil jongkok. Mengapa dianjurkan untuk membuang air kecil jongkok oleh Rasulullah SAW? Dikarenakan ketika kita membuang air kecil berdiri, nah si air kencingnya itu akan nyepret gitu kan, dalam bahasa ini nyepret ke celana, nyepret ke kaki itu kan. Nah, maka dari itu kita menjaga, di dalam ilmu fikih itu harus menjaga kehati-hatian. Nah, ketika kita sholat di rumah, dalam video yang tadi itu kan videonya sholatnya di rumah. Nah, pas ingin melaksanakan wudhu, ketika memasuki kamar mandi, pun ada adab-adabnya, yaitu sebelum masuk ke kamar mandi yaitu membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lalu langkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Jangan langkahkan kaki kanan. Biasakan kaki kiri ketika memasuki WC atau kamar mandi, karena itu adalah tempat kotor di mana semua orang ketika memasuki WC pasti membuang air besar dan buang air kecil. Walaupun tempat itu untuk kita bersih-bersih, mandi, atau untuk berwudu, tetap saja itu tempat pembuangan hadas seseorang. Lanjut, ketika sudah memasuki kamar mandi, kita pun harus menjaga adab juga di dalam kamar mandi, yaitu tidak nyanyi-nyanyi atau tidak teriak-teriak, tidak seperti orang yang kehilangan akal di kamar mandi. Maka di kamar mandi itu kita harus menjaga akal pikiran kita, dan supaya tidak ada pikiran-pikiran yang masuk, hal-hal yang negatif ke dalam pikiran kita, dan supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin membuat kerugian pada diri kita, entah itu dosa atau yang lainnya. Lanjut ke wudhu. Ketika ingin berwudhu, usahakan ketika kita memulai mencuci tangan, dicuci tangan itu kita niatkan nawaitu wudhu alirofil adasil asgori fardulillahi ta'ala, bahwasanya aku berniat berwudhu, bersuci, menghilangkan hadas kecil, fardu, wajib karena Allah Ta'ala. Setelah itu kita kumur-kumur 3 kali, membasuh hidung 3 kali. Nah, sebenarnya titik niat itu ada dalam hati. Nah, tempatnya itu ketika kita mencuci muka, membasuh muka. Ketika membasuh muka, ketika air sudah jatuh ke jidat, ke kening. Nah, di situ kita ucapkan dalam hati kita, saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil, wajib fardu karena Allah Ta'ala. Lalu usahakan
diusapkan ke semua muka. Jangan sampai ada tempat muka yang tidak terkena air. Lanjut ke membasuh tangan sampai ke siku. Yang pertama, tidak hanya seperti ini saja membasuh tangan, akan tetapi gini, sebentar. Jadi dari atas sini si air kita alirkan ke sini, lalu kita balikan, kita gosokkan ke sini. Supaya apa? Supaya semua kulit atau semua tempat tangan ini terbasuhi oleh air wudhu. Yang kiri pun sama, tidak gini, tidak, akan tetapi seperti ini. Oke. Yang selanjutnya itu kepala. Ingat, bukan rambut. Kalau rambut, ketika botak nggak ada rambut, nah bagaimana itu wudhunya? Akan tetapi kepala bisa di sini, bisa di belakang, bisa di pinggir. Oke, kepala 3 kali. Setelah itu telinga. Membasuh telinga tidak gini, seperti ini aja, tidak. Akan tetapi putarkan di sela-selanya, lalu tarik. Seperti itu. Putarkan di sela-selanya, lalu tarik. Tarik gitu, seperti itu. Lalu kaki dari ujung jempol sampai mata kaki. Mata kaki itu yang tulang menonjol itu. Nah, 3 kali kaki. Setelah itu tartib. Yang disebut tartib itu adalah susunan dari niat sampai akhir itu tersusun, tidak acak-acakan. Itu namanya tartib. Baik. Setelah tartib, yaitu membaca doa setelah wudu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Setelah itu kita keluar kamar mandi. Pun harus membaca doa. Dan jangan lupa utamakan kaki kanan, masuk kaki kiri dan keluar kaki kanan. Oke, lanjut ke adab-adab tentang melaksanakan sholat. Tadi kita telah menjelaskan tentang bagaimana wudhu yang benar, dan juga bagaimana kita masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi. Sekarang kita lanjut ke sesi tentang adab ketika ingin melaksanakan sholat. Yang pertama, yaitu usahakan pakaian kalian bersih dan berpakaianlah dengan layak, seperti memakai koko atau gamis, dan juga usahakan memakai kopiah dan juga samping. Apabila tidak ada samping, memakai celana panjang pun tidak apa-apa, karena kan di dalam ilmu fikih itu kita diharuskan menutup aurat laki-laki dari udal sampai dengkul, bawah dengkul dikit. Oke, lanjut ke niat sholat. Niat sholat yang ada dalam video itu niat sholat maghrib. Sholat maghrib itu ada 3 rakaat. Kita langsung ke niat sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sholli fardhu maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Itu ketika kita akan sholat sendiri di rumah. Tapi ketika sholat berjamaah, nawaitu sholli fardhu maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Itu untuk berjamaah. Lanjut ke takbiratul ihram, Allahu akbar. Takbiratul ihram pertama yaitu wajib. Allahu akbar. Setelah itu membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah membaca doa iftitah, ini yang termasuk rukun yang tidak bisa ditinggalkan oleh semua orang ketika sholat, yaitu membacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu membaca surat-surat pendek, surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Mau surat panjang pun tidak apa-apa, karena itu adalah sunnah, boleh dibawakan, boleh tidak. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, subhana rabbil azim wa bihamdi. Nah, itu adalah ruku. Setelah membaca surah pendek, lanjut ke ruku dengan bacaan surah subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Setelah itu kita lanjut ke i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu minus samawati wa minul ardi wa min masyita min syai'in ba'du. Lanjut ke sujud. Allahu akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi ketika sujud. Allahu akbar, duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wazburni warfadni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu lanjut ke sujud. Allahu akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ini sujud yang kedua di rakaat pertama. Lalu berdiri. Allahu akbar. Dan jangan lupa ketika kita sholat memakai tumakninah. Tumakninah itu berhenti sejenak. Allahu akbar, berhenti sekian detik. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut ke ruku. Allahu akbar, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Lanjut ke i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu minus samawati wa minal ardi wa min masyita min syai'in ba'du. Allahu akbar, sujud yang pertama. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wazidni warfahni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Setelah sujud yang kedua, yaitu at-tahiyat pertama dalam sholat maghrib.
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. Sampai di sini, sampai sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ketika asyhadu an la ilaha illallah, ketika saya belajar tentang kitab Fathul Mu'in, ketika illallah baru si tangan telunjuk berdiri atau menunjuk ke arah kiblat ketika posisi sedang tahiyat pertama. Sama dengan tahiyat terakhir pun seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu lanjut ke rakaat terakhir, yaitu rakaat ketiga, di mana di rakaat ketiga ini setiap sholat wajib yang lainnya kecuali subuh, setiap rakaat ketiga itu tidak bersuara atau hanya terdengar oleh diri sendiri. Nah, apabila seperti kan sholat zuhur atau asar itu tidak bersuara sama sekali, tapi yang bersuara itu maghrib, subuh, isya. Maghrib, isya, subuh. Nah, itu bersuara. Isya 1 dan 2 rakaat itu memakai suara ketika berjamaah. Ini membicarakan ketika berjamaah. Ketika sendiri itu hanya terdengar oleh diri sendiri. Ini sebagai contoh, dalam video ini saya memberitahukan bahwasannya yang bersuara itu maghrib, isya, subuh, hanya 2 rakaat saja. Rakaat selanjutnya itu tidak bersuara, hanya terdengar oleh diri sendiri. Dan di rakaat itu pun hanya membaca Fatihah saja, hanya membaca suratul Fatihah saja. Mungkin lanjut ke rakaat ketiga. Setelah itu takbir, membaca suratul Fatihah, ruku. Setelah ruku tidak sujud, duduk di antara 2 sujud lagi. Tahiyat terakhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu, sebelum mengucapkan salam, pribadi saya yang diajarkan oleh guru saya membacakan doa terhindar oleh fitnah dunia dan juga terhindar oleh fitnah dajjal, dan juga ingin dihindarkan dari siksa-siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min azabil fitnatil mahya wa mamat wa min azabil fitnatil masyihid dajjal. Lalu assalamualaikum warahmatullahi. Usahakan ke kanan terlebih dahulu, lalu ke kiri. Jangan ke kiri lalu ke kanan, tapi ke kanan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adab-adabnya, itu tadi kita menjelaskan tentang bacaan-bacaan dan tumaninah dalam sholat. Namun di situ saya tidak mau menyimpan tumaninahnya dikarenakan mungkin waktu sudah mulai maghrib. Waktu sudah mulai maghrib juga saya mempercepat videonya juga karena mungkin banyak tugas yang lain juga yang harus saya selesaikan. Mohon maaf. Lanjut ke adab-adaban yang selanjutnya, yaitu ketika sholat tidak bersuara selain bacaan sholat, dan tidak juga gerak seenaknya. Seperti kan garuk-garuk pun itu harus ketika tiga itu batal.
Garuk-garuk pun garuk-garuk 3 kali gerakan itu batal. Bagaimana supaya ini ada keringanan sebenarnya dalam kita Fathul Muin Sapina, bahwasanya ketika kita ingin garuk tapi tidak batal ketika melewati 3 kali gerakan, yaitu ketika kita mengikuti gerakan ketika kita ingin ruku, Allah, itu boleh pelan-pelan. Nah, ketika ingin sujud, nah itu juga boleh. Itu dalam keterangan Fathul Muin. Akan tetapi ketika kita Allahu Akbar lalu seperti ini, itu batal karena sudah melewati 3 kali gerakan. Nah, maka dari itu emang ilmu fikih ini harus menjaga kehati-hatian, karena sudah ada tercantum dalam hukumnya bahwasannya dalam sholat itu tidak boleh melakukan gerakan yang lain selain gerakan sholat, karena itu akan membatalkan sholat. Nah, itu juga pun termasuk adab. Lalu adab yang selanjutnya, ketika melaksanakan sholat itu menghadap kiblat. Adab selanjutnya itu menghadap kiblat. Selain menghadap kiblat itu tidak disahkan. Dan juga sebelum melaksanakan sholat itu kita harus mengecek dulu tempat yang akan kita sholati nanti. Ketika di rumah atau di kamar, usahakan bersih kamarnya. Jangan sampai ada cicak atau bangkai cicak atau bangkai semut, karena dalam kitab fikih Syafi'iyah yang mungkin membatalkan sahnya sholat itu adanya bangkai. Yang kedua, nanah atau darah. Yang ketiga, hadas kecil seperti kan masih ada najis dalam baju kita atau celana kita, seperti kan kita sesudah kencing atau membuang air kecil masih tertempel najis dalam celana kita atau samping atau yang lainnya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila videonya berbeda dengan yang lain ataupun saya menerangkan secara langsung tidak langsung dengan gerakannya. Namun gerakannya saya sudah buat. Ya, mungkin itu saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dari ucapan saya, karena saya masih belajar, karena saya masih baca-baca, dan saya pun belum hafal tentang hadis-hadis atau yang lainnya. Mungkin banyak sekali kekurangan dari saya, dan mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.